Selamat datang di channel Remote Viewer, tempat di mana kita membahas tuntas misteri terbesar di dunia dan fakta-fakta tersembunyi yang jarang diketahui oleh publik. Antartika adalah sebuah daratan es yang luas dan sunyi, membentang lebih dari 14 juta kilometer persegi, tak tersentuh oleh peradaban manusia selama ribuan tahun. Sebagian besar manusia menganggapnya sebagai benua yang tandus, tak berpenghuni, dan tanpa ada sejarah. Namun di balik lapisan es yang tebal ini, tersimpan sebuah misteri seperti berbagai macam konspirasi yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya bagi umat manusia. Salah satu kisah yang menggemparkan dunia yaitu seseorang yang pernah mengungkap sesuatu yang mencengangkan tentang benua Antartika. Dia adalah Laksamana Richard Evelyn Byrd, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai penjelajah terkemuka dan penerima Medal of Honor. Admiral Byrd dipercaya untuk memimpin beberapa ekspedisi ke Kutub Utara dan juga Kutub Selatan. Tetapi salah satu misinya yang paling kontroversial adalah Operasi High Jump pada tahun 1946 sampai 1947. Apa yang sebenarnya terjadi di Antartika? Apa yang ditemukan oleh Admiral Byrd sehingga kesaksiannya itu bisa menghebohkan dunia? Ekspedisi rahasia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengorganisir Operasi High Jump, yaitu sebuah ekspedisi militer raksasa ke Antartika. Dengan lebih dari 4.700 tentara, 13 kapal perang termasuk kapal induk, dan 28 pesawat terbang serta helikopter lainnya, ini bukanlah ekspedisi biasa dan dimulai pada tanggal 26 Agustus tahun 1946. Secara resmi, misi ini bertujuan untuk menguji peralatan militer dalam kondisi ekstrem untuk melatih pasukan. Tetapi banyak yang percaya bahwa tujuan sebenarnya adalah sesuatu yang lebih besar, menemukan sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik benua es ini. Selama beberapa bulan di Antartika, Admiral Byrd dan pasukan militernya melakukan berbagai eksplorasi dan hendak menemukan daratan yang tidak tertutup oleh es sama sekali. Namun tiba-tiba, operasi ini dihentikan secara mendadak lebih awal dari yang direncanakan. Seharusnya mereka berada di Antartika selama 6 bulan, tetapi mereka kembali hanya dalam 8 minggu dan berakhir antara akhir Februari dan awal Maret tahun 1947. Ada apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang mereka lihat di sana? Beberapa laporan menunjukkan bahwa mereka menghadapi sesuatu yang tidak terduga, yaitu sesuatu yang besar mengancam keberadaan mereka di sana. Kesaksian Byrd yang menggemparkan. Ketika Byrd kembali ke Amerika Serikat, dia diwawancarai oleh surat kabar El Mercurio di Chili pada tanggal 5 Maret 1947 dan juga sumber acara TV CBS Longines Chronoscope pada tanggal 8 Maret 1954. Di dalam wawancara itu, dia menyampaikan sebuah pernyataan yang mengejutkan dunia. Saat wawancaranya, Richard pernah ditanyakan tentang apakah ada wilayah yang belum pernah terjajah di bumi. Lalu jawaban Richard membuat peneliti gempar kebingungan dan juga penasaran, yaitu katanya ada wilayah seluas setara Amerika Serikat yang belum dilihat oleh manusia manapun, dan itu adanya di belahan kutub selatan lainnya. Bahkan sampai mengatakan bahwa ini adalah tempat yang paling penting yang tersisa di dunia untuk penelitian sains. Dan lebih mengejutkan lagi, bagaimana mungkin ada daratan wilayah seluas Amerika hijau, subur, dan tanpa tertutup es yang ia lihat, padahal suhunya yang ada di Antartika
bisa mencapai minus 80 derajat Celcius? Tidak hanya itu, sekitar 180 mil dari Antartika, Richard menemukan banyak sekali batu bara, katanya yang bisa memasok seluruh dunia dalam jangka waktu sampai berabad-abad. Bahkan minyak bumi, mineral, dan uranium juga ada di sana. Dan yang paling aneh lagi, Richard sampai mengatakan bahwa Amerika harus mengambil tindakan defensif dari serangan udara yang terbang dengan kecepatan tinggi yang datang dari kutub selatan. Dan mungkin itukah mengapa operasi misi high jump ini diakhiri secara mendadak. Dan apakah Admiral Byrd benar-benar menemukan sesuatu yang mengancam dunia? Separah itukah sampai negara yang kuat seperti Amerika Serikat saja langsung memberhentikan misi mereka secara tiba-tiba? Banyak yang percaya bahwa Admiral Byrd dan pasukan militernya sedang melihat tentang adanya penghuni yang tersembunyi di balik benua es tersebut. Bahkan teknologi yang sangat maju yang berasal dari peradaban lain juga. Ada teori yang mengatakan bahwa di balik es Antartika terdapat pangkalan bawah tanah rahasia yang dihuni oleh entitas asing ekstraterestrial yang belum diketahui oleh manusia. Setelah kesaksian Admiral Byrd, banyak sekali berbagai teori konspirasi mulai bermunculan satu persatu. Pangkalan rahasia Nazi. Kisah ini bermula tahun 1938, jauh sebelum Perang Dunia. Nazi Jerman mengirimkan ekspedisi ke Antartika, dipimpin oleh Alfred Richter. Secara resmi misi ini bertujuan untuk penelitian ilmiah dan pemetaan wilayah. Namun banyak yang percaya bahwa ekspedisi ini menyimpan tujuan tersembunyi. Nazi mengklaim sebagian wilayah di Antartika dan menamainya Neuschwabenland. Dan di sanalah, menurut teori konspirasi, mereka membangun pangkalan rahasia bawah tanah base 211 yang tersembunyi dari dunia luar. Tempat untuk melanjutkan proyek-proyek senjata rahasia yang tak mungkin dilakukan di tanah Jerman yang penuh dengan perang. Menjelang akhir perang, 2 kapal selam U-boat Jerman, U-530 dan U-977 secara misterius menghilang, lalu muncul kembali berbulan-bulan setelah perang berakhir. Tanpa muatan, tanpa penjelasan, beberapa teori menyebutkan kapal-kapal ini membawa tokoh-tokoh penting, bahkan Adolf Hitler sendiri. Menurut versi ini, Hitler tidak mati di Berlin, tapi ia kabur melalui jalur rahasia, naik pesawat ke Spanyol, lalu melanjutkan pelariannya ke Antartika lewat kapal selam, menuju ke markas rahasia di Neuschwabenland. Di dalam pangkalan itu, Nazi disebut membawa ilmuwan terbaik mereka raih ketiga. Ilmuwan yang sebelumnya mengembangkan roket V2, roket pertama yang mencapai suborbit, dan jet tempur Mi-262, jet tempur operasional pertama di dunia. Diduga, mereka meneruskan pengembangan senjata super rahasia yang dinamai Wunderwaffe atau senjata keajaiban. Salah satu yang paling kontroversial adalah pesawat berbentuk cakram, Honebu dan Frill, yang konon menggunakan teknologi anti-gravitasi. Teknologi ini dipercaya berasal dari ide-ide ilmuwan yang bernama Victor Schauberger, penemu Austria yang mengklaim bisa menciptakan energi lewat pusaran air dan gerakan implosi. Beberapa laporan menyebut Nazi telah memaksanya untuk bekerja sama, mengembangkan mesin terbang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Namun ada juga teknologi Nazi yang paling misterius adalah Die Glocke atau lonceng, sebuah mesin logam besar yang dikatakan bisa melawan gravitasi, memanipulasi waktu, bahkan membuka portal ke dimensi lain. Beberapa teori menyebutkan Die Glocke dibawa ke Antartika untuk disembunyikan dan berharap bahwa penemuan mereka itu bisa mengambil jalan pintas untuk memperbaiki perang. Ada juga dalang di balik semua proyek ini yang bernama Hans Kammler, Jenderal SS, yang memimpin berbagai proyek senjata rahasia. Ia bukan ilmuwan, tapi arsitek di balik fasilitas bawah tanah Nazi. Anehnya, setelah perang, Kammler menghilang tanpa jejak. Tidak ada catatan resmi kematiannya.
dan membuat banyak yang percaya dialah yang membawa Die Glocke ke Antartika. Hingga kini, teori tentang pangkalan rahasia Nazi di Antartika belum pernah terbukti secara konkret. Apakah itu hanya mitos, atau memang ada rahasia besar yang masih tersembunyi di balik es Antartika? Pertempuran rahasia melawan UFO di Kutub Selatan. Saat armada mendekati perairan dingin Antartika, radar kapal USS Philippine Sea mendeteksi pergerakan tak dikenal di langit. Sebuah formasi objek melayang di atas es bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tanpa peringatan, sinar biru melesat dari langit, menghantam dek kapal perusak USS Murdoch, meledakkannya dalam api. Alarm tempur berbunyi. Kapal penjelajah USS Pine Island menyalakan senjata anti udara, melepaskan rentetan peluru ke arah objek asing. Namun mereka bergerak terlalu cepat, menghindari setiap tembakan dengan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat biasa. Pesawat tempur PBY Catalina lepas landas dari kapal induk, mencoba membalas serangan. Pilot melaporkan kontak visual, cakram logam berputar, tak bersayap, melayang dengan kendali sempurna. Satu persatu, pesawat mereka ditembak jatuh oleh senjata energi asing. Laksamana Byrd memerintahkan mundur. Kita menghadapi musuh yang tak bisa kita kalahkan, katanya dalam komunikasi terakhirnya ke markas. Armada berbalik, meninggalkan Antartika dengan kerugian besar. Sekembalinya Byrd memberi laporan samar. Kita harus bersiap menghadapi ancaman dari langit yang dapat menyerang setiap benua dalam hitungan menit. Namun, setelah itu Richard tiba-tiba diam. Saat telah kejadian itu, Laksamana Richard Byrd langsung kembali ke Washington dengan ekspresi yang berubah. Laporan resminya menyebutkan itu adalah cuaca ekstrem sebagai alasan mundurnya dari armada. Rumor beredar bahwa ia dipanggil ke Pentagon dan ditekan oleh pemerintah serta intelijen. Apa yang dilihatnya di Antartika harus dirahasiakan. Apakah itu teknologi asing, pangkalan rahasia, atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan, harus tetap tersembunyi. Pemerintah Amerika Serikat berusaha menutup-nutupi informasi ini karena tidak ingin diketahui oleh publik dengan beberapa kapal, juga pesawat tempur yang hancur, dan beberapa pasukan tentara yang telah tewas. Ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan karena kondisi cuaca ekstrim di Antartika sangatlah buruk. Tapi bagi mereka yang berada di sana, mereka sudah tahu semuanya dan menyembunyikan rahasia ini untuk tidak menimbulkan kekacauan dunia. Dokumen operasi diklasifikasikan, awak kapal diperintahkan untuk tidak berbicara, dan Byrd sendiri yang dikenal sebagai penjelajah berani menghabiskan sisa hidupnya tanpa pernah membahasnya lagi. Apa yang sebenarnya ia temukan di Antartika? Jawabannya mungkin terkubur selamanya di bawah es. Dokumen rahasia. Bertahun-tahun kemudian, sebuah dokumen catatan misterius Richard telah ditemukan. Namun itu sangatlah dirahasiakan. Konon adalah buku catatan harian pribadi Admiral Byrd yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Di dalamnya tertulis sebuah kisah yang luar biasa dan mengerikan. Apa yang ia lihat dan alami tidak masuk akal. Menurut jurnal itu, saat melakukan penerbangan pengintaian di atas wilayah kutub yang belum pernah dijelajahi, Byrd menulis bahwa semua saat terbang melewati wilayah yang belum dipetakan, kabin pesawat tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya aneh. Instrumen di pesawatnya tiba-tiba menjadi kacau, kompas berputar liar, radio kehilangan sinyal, dan yang paling mengejutkan, di balik jendela pesawat terlihat hamparan salju yang seharusnya tak berujung tiba-tiba berubah. Di bawah mereka, terbentang lembah hijau yang sangat luas, penuh dengan pepohonan tinggi, sungai jernih, dan kabut yang bergerak perlahan seperti napas dari sesuatu yang hidup. Suhu berubah drastis menjadi hangat, seperti musim semi, dan tiba-tiba mereka melihat hewan mirip mammoth kuno berjalan di kejauhan. Ini tidak mungkin bagaimana hewan purba yang sudah punah bisa hidup di sana.
Kemudian terdengar suara, bukan lewat radio, tapi langsung di kepala Bert. Kalian telah melampaui batas. Lalu terjadi hal yang tidak bisa dijelaskan. Pesawat mereka seperti diambil alih dan bergerak sendiri. Pilot dan semua menjadi panik, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka diarahkan menuju sebuah gua raksasa di tanah. Bert menyebutnya seperti gerbang, sebuah lubang besar yang memimpin ke dunia di bawah bumi. Di dalamnya terbentang kota yang tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah ada di permukaan. Bangunan-bangunan berkilau seperti kristal. Udara tenang, terlalu tenang, seolah waktu melambat. Lalu muncul makhluk-makhluk tinggi, berambut pirang, bermata terang. Wajah mereka tenang, tapi tidak berperasaan. Mereka tidak berbicara dengan mulut. Mereka berbicara langsung ke pikiran Bert. Mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa Aryani. Mereka mengatakan bahwa mereka tinggal di dalam bumi, di dunia yang jauh lebih tua daripada peradaban manusia. Dan mereka selama ini memantau umat manusia, memperhatikan segala kehancuran yang kita ciptakan. Mereka memperingatkan bahwa dunia atas sedang berada di jalur yang salah, senjata nuklir, perang, keserakahan. Mereka sudah melihat ini terjadi sebelumnya. Dan jika kita tidak berubah, kehancuran itu akan datang kembali. Tapi bukan hanya pesan damai yang bertemukan. Dalam lorong-lorong kota kristal itu, ia juga melihat ruangan gelap, makhluk-makhluk aneh yang tampaknya disimpan, atau mungkin dikurung. Beberapa bentuknya manusia, tapi tidak sempurna, seperti hasil percobaan. Dan Bert merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, tersembunyi di balik kota itu. Setelah beberapa saat kembali ke Amerika, sebelum Bert sempat menulis lebih banyak, pemerintah menyegel semua laporan dan buku catatan harian Bert. Bert diperintahkan untuk diam. Tidak ada yang boleh tahu apa yang ia temukan. Dalam konferensi singkat yang sempat terekam, ia berkata, "Saya tidak ingin menakuti siapapun, tapi saya harus memperingatkan, dunia kita bukan satu-satunya, dan yang lain sedang mengawasi kita." Mereka langsung diinterogasi oleh militer Amerika dan diperintahkan untuk tidak membicarakan apapun yang mereka lihat. Semua laporan diklasifikasikan. Publik hanya tahu bahwa Operation High Jump adalah misi eksplorasi, bukan misi yang menemukan dunia tersembunyi. Bertahun-tahun kemudian, catatan harian ini bocor dan menjadi bahan perdebatan para peneliti, teoris konspirasi, dan pencari kebenaran. Namun, beberapa tahun kemudian, sebelum ia meninggal, ia menulis jurnal itu sebagai peringatan, sebagai pesan bahwa dunia ini bukan seperti yang kita kira. Ia menulis, "Kita telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya kita ganggu. Dunia lain dengan kekuatan yang jauh melebihi pemahaman kita, dan mereka sedang mengawasi kita." Sampai hari ini, Antartika masih menjadi wilayah paling tertutup di dunia, dibatasi oleh perjanjian internasional, dilarang dijelajahi bebas, seolah ada sesuatu yang sangat penting yang harus tetap tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah Bert benar-benar melihat dunia bawah tanah? Atau apakah ini hanyalah cerita dongeng yang dibuat-buat bagi penganut konspirasi fiksi ilmiah? Tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar, dan jangan lupa like dan juga subscribe, serta dukung channel Remote Viewer ini agar bisa menemukan seputaran cerita misteri lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.